Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk saat ini kita akan mempelajari soal PAS atau UAS Matematika kelas 6 untuk kurikulum 2013 ya. Langsung saja untuk nomor 1. Min 545 ditambah 325. Ini untuk adik-adik yang masih kesulitan menghitung dengan tanda min dan plus yang dibolak-balik gini. Ini saya sarankan seperti ini ya. Jadi minnya kita keluarkan dulu ya. Kemudian angka-angkanya ini dimasukkan ke dalam kurung. Jadi min buka kurung 545. Kemudian 325 tadi kan asalnya plus ya, karena sudah dikeluarkan min atau dibagi min 1. Jadi di sini berubah jadi 325. Nah, di sini kalau dikurangkan 545 dikurangi 325 hasilnya 220. Kemudian ada minnya di luar ini, jadi hasilnya min 220. Jawabannya C ya. Demikian juga untuk yang nomor 2 ini, min 54 dikurangi 558. Seperti tadi, minnya dikeluarkan dulu, kemudian buka kurung. Maaf sebentar ya. Nah, min buka kurung 54, kemudian minus 558 tadi minusnya sudah dikeluarkan, jadinya yang di dalam kurung berubah menjadi plus. Jadi adik-adik harap diingat aja untuk perkaliannya ya. Kalau negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi nanti berguna untuk membentuk penjumlahan seperti ini. Nah, sekarang yang dijumlah yang di dalam kurung aja, 54 ditambah 558 hasilnya 612. Tapi jangan lupa di sini tadi ada minusnya. Ada minusnya ya di luar kurungnya. Jadi hasilnya min 612, jawabannya yang A. Kemudian di sini yang nomor 3. Jadi kalau ada dua bilangan yang dibagi dengan dua tanda yang sama, itu berarti hasilnya pasti positif. Jadi misalkan positif dibagi positif, hasilnya positif. Demikian juga kalau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi min 264 dibagi min 4 itu sama saja dengan 264 dibagi 4. Hasilnya 66, yaitu yang A ya. Nah, kemudian nomor selanjutnya nomor 4. Min 12 dikalikan min 6 dikurangi 6. Untuk soal yang seperti ini, yang harus dikerjakan dulu adalah perkaliannya. Nah, kita lihat di sini perkaliannya adalah negatif kali negatif. Sama seperti pada pembagian ya, kalau tandanya sama, hasilnya selalu positif. Jadi seandainya ini 12 kali 6, hasilnya 72. Demikian juga kalau min 12 kali min 6, ini hasilnya positif juga 72 ya. Nah, seperti ini. Jadi min 12 kali min 6 itu nilainya sama dengan 12 kali 6. Hasilnya 72, kemudian dikurangi 6, 66. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 5, min 24 kali 4 dikurangi min 12. Di sini min 24 kali 4, jadi kalau tandanya beda, ini jika dikalikan atau dibagi maka hasilnya negatif ya. Min 24 kali 4 itu hasilnya minus 96. Sedangkan min 12 ini artinya tandanya itu dikalikan antara min dan min. Jadi karena tandanya sama maka hasilnya plus. Di sini plus 12. Nah, untuk memudahkan minusnya kita keluarkan dulu. Min kemudian buka kurung 96. Kemudian plusnya dibagi min, hasilnya min. Min 12 yang di dalam kurung ya. Kemudian kita tinggal mengurangkan 96 dikurangi 12 hasilnya 84. Jangan lupa di sini ada min di luarnya, jadi hasilnya min 84, jawabannya yang B. Untuk yang ini nomor 6,
hasil 6 per 8 plus 5 per 12 plus 3 per 2 adalah titik-titik. Nah, untuk pecahan seperti ini, supaya bisa dijumlahkan, maka penyebutnya harus disamakan dulu. Cara menyamakannya adalah dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini caranya saya buat kotak-kotak seperti ini ya. Jadi kotak-kotak ini adalah penyebut. Ya, di sini 8, 12, dan 2. 8, 12, 2. Nah, untuk mencari KPK, maka setiap bilangan penyebut ini dibagi dengan bilangan prima, mulai dari yang terkecil, berarti dari angka 2. Jadi angka 2 saya tulis di sini ya pembaginya. Jadi bacanya seperti ini, 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 2 dibagi 2 hasilnya 1, tidak usah ditulis ya. Kemudian untuk selanjutnya, di baris kedua, ini masih bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, di sini karena sudah merupakan bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi, maka KPK-nya adalah angka-angka yang di pinggir ini. Angka-angka yang saya beri warna merah. Jadi KPK-nya adalah perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3 hasilnya 24. Jadi untuk penjumlahan ini penyebutnya diganti 24 semua ya. Kita lihat. Nah, di sini 6 per 8 plus 5 per 12 plus 3 per 2, ini penyebutnya dijadikan 24 semua. Nah, untuk mencari angka yang di atas ini, caranya 24 bagi 8, hasilnya 3. 3 kali 6, 18. Diletakkan di bagian pembilang. Untuk yang kedua, angka kedua, 24 dibagi 12, hasilnya 2, dikalikan 5, 10 ya. Kemudian 24 dibagi 2, 12, dikalikan 3, 36. Nah, sekarang kalau sudah sama semua penyebutnya, tinggal dijumlahkan aja pembilangnya. 18 plus 10 plus 36 per 24. Yang atas ini hasilnya 64 per 24, kemudian dibagi biasa ya. 64 bagi 24 hasilnya 2, terdapat sisa 16. Jadi bentuk pecahan campurannya 2, 16 per 24. Nah, yang ini masing-masing dibagi 8 ya, disederhanakan. 16 bagi 8, 2. 24 dibagi 8, 3. Jadi hasilnya 2, 2 per 3, jawabannya yang B. Untuk nomor selanjutnya, hasil 5 per 6 kali 156. Nah, sekarang adik-adik harus ingat bahwa pada perkalian itu berlaku sifat komutatif ya. Jadi misalkan seperti ini, 5 per 6 kali 156. Ini kan saya jadikan satu yang bagian atasnya pembilangnya. 5 kali 156 per 6. Kemudian sekarang saya bentuk seperti ini, yang 5 dikeluarkan, kemudian dikali 156 per 6. Seperti ini ya, jadi tempatnya dibalik ya. Pertama 5 per 6, sekarang jadi 156 per 6. 5-nya yang di luar. Nah, 156 dibagi 6, hasilnya 26. Dikalikan 5, hasilnya 130. Jawabannya yang D. Berikutnya, nomor 8. 25 dibagi 3, 3 per 4. 3, 3 per 4 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 15 per 4. Dari mana asalnya? Dari 3 kali 4, hasilnya 12. Ditambah 3, 15 per 4. Per penyebutnya ini ya. Nah, kalau pembagian dengan pecahan itu sama saja dengan perkalian dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Jadi ini sama saja dengan 25 dikalikan 4 per 15. Nah, ini dibalik ya. Ini hasilnya
Ini kalau angka 25 itu kan sama dengan 25 per 1 ya. Jadi ini naik ke atas 25 kali 4, yang di bawah 1 kali 15 atau 15. Nah, di sini saya faktorkan, jadi bisa dicoret ya. 25 itu 5 kali 5 kali 4. Maaf, 25 itu 5 kali 5. Kemudian 4-nya nih ikut nulis lagi ya. Sedangkan 15, 5 kali 3. Ini bisa kita coret ya, angka 5 yang atas dan bawah ini. Sehingga hasilnya tinggal yang atas 5 kali 4, 20, yang bawah tinggal angka 3. Jadi 20 per 3, atau kalau dibagi, 20 bagi 3 hasilnya 6. Sisanya 2, kemudian per penyebutnya 3. Jawabannya yang B. Soal nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditandai dengan huruf R disebut. Nah, ini untuk lingkaran ya adik-adik. Kalau titik A menghubungkan dari sisi ke sisi, tepat di tengah, ini namanya, maksud saya garis yang menghubungkan antara dua titik yang terletak di tepi lingkaran. Melewati tengah ini namanya diameter, lambangnya D ya. Sedangkan R ini nilainya setengah dari diameter. R ini disebut jari-jari. Jadi jawabannya yang B. Nah, sekarang untuk soal yang berikutnya nomor 10, hitunglah luas daerah berikut. Jadi ini ada lingkaran tapi ada bagian yang hilang. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti ini ya. Jadi bagian yang hilang ini bentuknya siku-siku. Kalau siku-siku itu kan 90 derajat ya. Jadi dia berapa bagian dari seluruh lingkaran? Untuk mengetahuinya, jadi dibandingkan aja. Yang siku-siku ini 90 derajat. Kemudian untuk satu lingkaran penuh 360 derajat. Jadi bagian yang hilang ada seperempat ya. Jadi 90 per 360 ini seperempat. Nah, kalau yang hilang seperempat, berarti sisanya yang utuh tinggal 3/4. Jadi luas daerah ini adalah luas 3/4 lingkaran. Jadi rumusnya luas daerah sama dengan 3/4 kali luas lingkaran. 3/4 kali pi R kuadrat, R-nya jari-jari tadi ya. R-nya di sini diketahui jari-jarinya 14. Jadi tinggal dimasukkan aja. Adik-adik juga harus ingat, pi kan ada dua macam ya. Ada yang bentuk 22/7, ada yang bentuk 3,14. Nah, kapan kita menggunakan 22/7? Ketika jari-jarinya ini kelipatan dari angka 7. Jadi untuk ini kita pakai 22/7. Kemudian kali 14 kuadrat ya, jari-jarinya dikuadratkan. Hasilnya 462 cm persegi, jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 11. Nah, ada gambar seperti ini, prisma segitiga. Yang ditanyakan berapa jumlah rusuk pada bangun di atas. Ini adik-adik harus bisa membayangkan bangun 3 dimensi ya. Ini saya beri panah ini untuk membantu. Jadi rusuk itu adalah garis-garis yang membangun suatu benda 3 dimensi. Seperti ini. Ini saya hitungkan ya. Untuk rusuknya yang pertama ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang di belakang 8. Yang ini 9. Nah, jadi ini kalau dihitung maka jumlah rusuknya ada 9 buah, jawabannya yang C. Kemudian jumlah sisi pada bangun ruang tabung yaitu, jadi tabung ini terdiri dari 2 lingkaran sama bangun yang tegaknya nih ya, bangun melengkungnya. Jadi sisinya ada alas, atap, dan sisi tegak, ada 3 ya. Jadi jumlah sisinya ada 3, jawabannya yang A. Nomor 13, berikut yang merupakan sifat bangun ruang bola, kecuali berarti cari yang salah ya. Di sini tidak mempunyai bidang datar, betul. Tidak mempunyai titik sudut, betul ya. Hanya mempunyai satu sisi lengkung tertutup, betul. Jadi yang salah adalah ini, tidak mempunyai sisi. Jadi tidak mungkin ya, kalau suatu bangun ruang tidak mempunyai sisi itu tidak mungkin. Jadi yang salah atau jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 14. Berapa luas permukaan bangun di atas?
Nah, luas permukaan itu berarti adik-adik harus mencari sisi-sisi yang bangun ruang ini. Jadi di sini kan kita lihat ada sisi segitiga dua ya, di sini dan di belakang sana. Kemudian sisi kiri, kemudian sisi yang miring ini dan alas. Nah, untuk mengetahui luas permukaan tentunya untuk yang segitiga kita menggunakan luas segitiga. Kemudian yang bagian belakang ini berarti luas persegi dengan panjang 8 dan lebar 4. Kemudian untuk yang alas, ini adalah persegi dengan panjang 8 dan lebar 3. Nah, yang ditanyakan sekarang yang ini kan yang susah ya, karena kita tidak tahu berapa ini panjang sisi yang ini, yang miring ini. Karena kita harus mencari luas permukaannya, berarti kita harus tahu luas sisi yang ini, yaitu 8 kali. Nah, ini belum tahu sesuatu ini ya. Jadi harus kita cari dulu. Caranya tentu saja menggunakan Pitagoras ya. Nah, untuk adik-adik karena kelas 6 ini kan tentunya sudah harus lebih cepat menghitungnya. Jadi ini ada yang harus dihafalkan dari triple Pitagoras supaya adik-adik tidak harus mencari salah satu sisi pada segitiga. Jadi pada triple Pitagoras itu ada angka-angka ini, misalkan ada segitiga, sisi siku-sikunya 3 dan 4, maka pasti ini sisi miringnya 5. Dan itu berlaku kelipatan. Jadi misalkan di sini 6 dikali 2 ya, 3 kali 2 6, kemudian di sini 4 kali 2 8, maka di sini pasti hasilnya 5 kali 2 atau 10. Jadi kalau ini 6, ini 8, ini pasti 10. Demikian juga kalau misalkan sisi siku-sikunya 5 dan 12, ini 5, kemudian ini 12, maka pasti sisi miringnya ini 13. Nah, ini adik-adik harus hafalkan untuk mempercepat ketika menghitung, mengerjakan ujian ya. Nah, di sini untuk sisi miringnya yang ini, karena dia termasuk triple Pitagoras, jadi ini pasti angkanya 5 ya. Nah, kalau kita sudah tahu sisi ini, maka kita bisa menghitung luas permukaannya. Ya, jadi di sini luas permukaannya itu adalah sama dengan 2 kali luas segitiga ya. Kenapa 2? Karena memang ada 2 di sini, di depan dan di belakang. Kemudian luas persegi panjang pertama yang ini alas ditambah luas persegi panjang yang kedua, yang bagian ini miring yang tegak ini ya. Kemudian luas persegi panjang yang ketiga yaitu yang miring ini. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah kali alasnya 3 kali tingginya 4. Setengah kali 3 kali 4. Karena ada 2 segitiganya maka dikalikan 2. Kemudian luas persegi panjang pertama ini 3 kali 8. Luas persegi panjang kedua ini 4 kali 8. Kemudian luas persegi panjang ketiga yang ini 5 kali 8. Jadi kalau di total semuanya 18 cm persegi. Jawabannya yang kita cari. Oh maaf, saya salah ketik ya. Ini jawabannya 108 ya. Mohon maaf salah ketik. Jadi totalnya 108 cm persegi yaitu yang B. Kemudian nomor 15. Hitunglah luas permukaan balok jika diketahui panjangnya 12, lebar 8, tinggi 10. Kalau digambar bentuknya seperti ini. Panjang 12, lebar 8, tinggi 10. Ini tinggal dimasukkan aja ke rumus ya. Luas permukaan balok itu kalau teman-teman lihat, adik-adik lihat itu di sini permukaannya terdiri dari bagian depan dan bagian belakang. Kemudian bagian kiri dan bagian kanan, dan bagian alas dan bagian atap. Jadi luasnya adalah semua sisi penyusun balok ini harus dijumlah. Nah ini ya, luas permukaan balok, luas alas, plus luas atap, plus sisi kiri, plus luas sisi kanan, plus luas sisi depan, plus luas sisi belakang. Untuk alas dan atap, ini kan karena ukurannya pasti sama ya. Jadi alasnya ini luasnya kan 12 kali 8. Jadi
atapnya juga pasti 12 kali 8. Langsung aja kita kalikan 2 karena sama. Demikian juga kiri dan kanan. Yang kiri ini ukurannya 8 kali 10. Sama kan? Yang kanan juga seperti itu. Jadi tinggal kalikan 2. Demikian juga depan dan belakang. Yang depan 12 kali 10. Demikian juga yang belakang karena sama. Tinggal kalikan 2. Kalau dijumlah totalnya 592 cm persegi. Jawabannya yang D. Soal berikutnya nomor 16, hitunglah luas permukaan bola berikut. Diketahui ini suatu bola dengan jari-jari 7 cm. Nah, untuk yang berbentuk lingkaran atau bola ini pasti kita akan menggunakan pi ya. Pi-nya tadi sudah saya jelaskan, jika di sini jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya yang 22/7. Langsung aja masuk ke rumus luas permukaan bola, yaitu 4 kali pi kali r kuadrat. Jadi 4 kali 22/7 kali 7 kuadrat. Hasilnya 616 cm persegi, yaitu yang D. Untuk nomor 17, ini ada bangun seperti ini ya. Jadi ini gabungan antara tabung dengan kerucut. Yang ditanyakan berapa luas permukaan bangun ruang di atas. Nah, di sini yang diketahui adalah tinggi tabungnya aja 12 cm, kemudian garis pelukis pada kerucut ini 29 cm, dan tinggi keseluruhan dari ujung kerucut sampai alas tabung adalah 32 cm. Nah, untuk tinggi ini, untuk tinggi kerucutnya sendiri adalah 32 dikurangi tinggi tabung, yaitu 20 cm ya. Jadi ini 20 cm. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ini saja ya. Ini kan bentuknya segitiga. Kemudian bagian alasnya ini adalah R atau jari-jari dari tabung yang di bawahnya. Kemudian yang diketahui tadi apa? Garis pelukis 29. Kemudian tinggi kerucut 20. Nah, ini kalau menggunakan teorema Pythagoras, jumlah jumlah kuadrat dari sisi siku-siku sama dengan kuadrat dari sisi miring ya. Di sini sisi siku-sikunya yang ini, R sama 20 ini. Jadi R kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat 29 kuadrat. Setelah dihitung ketemu R-nya atau jari-jarinya ini 21 cm. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat luas permukaan, tentu saja untuk bangun yang di bawah ini tabung, dia adalah luas permukaan tabung tapi dikurangi luas atapnya. Jadi luas lingkaran yang di atas ini nggak dihitung. Kenapa? Karena dia menggabung dengan kerucut yang di atas ini. Demikian juga untuk bangun yang di atas, yaitu kerucutnya ini, luas permukaannya adalah luas selimut, hanya luas selimut saja ya, kemudian tanpa luas alas atau luas lingkarannya. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang bangun di atas, luas permukaannya adalah luas permukaan kerucut. Jadi luas semuanya, keseluruhan kerucut ini dikurangi luas alas. Nah, rumus luas permukaan kerucut adalah pi kali r kuadrat, yaitu luas lingkaran, kemudian ditambah luas selimutnya, yaitu yang bagian yang seperti segitiga ini ya. Ini luasnya adalah pi kali r kali s. R-nya jari-jari, S-nya garis pelukis yang miring ini tadi ya. Kemudian dikurangi luas alas, berarti dikurangi luas lingkarannya. Jadi ini dikurangi ini 0 ya. Jadi tinggal yang di tengah ini saja. Pi kali R kali S. Langsung dimasukkan ke rumus. Karena di sini jari-jarinya atau R-nya kelipatan 7, maka Pi-nya pakai yang 22/7. 22/7 kali 21 kali 29 hasilnya 1914 cm persegi. Nah, luas permukaan kedua yaitu yang di bawah ini berarti sama dengan luas permukaan tabung tapi dikurangi luas atap. Luas atapnya ini lingkaran ya bentuknya.
Nah, luas permukaan tabung sendiri itu yang ini. Dua ini. Dua yang pertama. Jadi 2 pi r kuadrat plus 2 kali pi kali r kali t. Kemudian dikurangi luas atap. Luas atapnya apa? Lingkaran. Jadi dikurangi luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, ini sama-sama ya. Di sini pi r kuadrat, tapi ada 2. Di sini pi r kuadrat, tapi cuma ada 1 ya. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi tinggal pi r kuadrat aja. Plus yang ini tetap 2 kali pi kali r kali t. Kemudian ini difaktorkan ya, karena suku yang pertama dengan yang kedua ini sama-sama mengandung pi dan r. Di sini ada pi dan r, di sini juga ada pi dan r. Jadi pi dan r-nya keluar, pi r kuadrat dibagi pi kali r, sisanya tinggal r aja di sini. 2 pi kali r kali t dibagi pi r atau pi kali r, hasilnya 2 kali t di sini ya. Jadi tinggal kita masukkan aja angkanya, pi-nya 22/7, r 21, kemudian kali r-nya 21 plus 2 kali t-nya tingginya tadi 12. Yang ini dikalikan dulu ya. Jadi berarti ini 21 tambah 24. Kemudian hasilnya ketika dikalikan 2970. Jadi luas permukaan bangunnya adalah luas permukaan bangun atau ruang pertama ditambah luas permukaan ruang kedua. Hasilnya 4884 cm persegi. Jawabannya yang C. Kita ke soal berikutnya. Nomor 18. Nah, ini diketahui suatu tabung kemudian diisi air ya. Tabungnya ini untuk diameternya 14 cm. Berarti jari-jarinya kan atau R-nya itu separuhnya ya, jadi 7 cm. Tinggi tabungnya sendiri 21 cm. Jadi dari atas sampai ke bawah ini 20 cm. Tapi airnya yang diisikan di sini hanya 2/3 dari tinggi tabung. Nah, yang ditanyakan volume air. Jadi tadi yang diketahui jari-jarinya 7 cm, yaitu dari 14/2. Tinggi airnya adalah 2/3 dari tinggi tabung. 2/3 kali tinggi tabungnya 21, hasilnya 14 cm. Jadi volume air mengikuti volume tabung, yaitu pi kali r kuadrat kali t. Pi-nya 22/7, r kuadratnya 7 kuadrat, tingginya yaitu tinggi air di sini 14 cm. Setelah dikalikan hasilnya 2156 cm3. Jawabannya yang C. Sekarang jika diketahui limas persegi dengan panjang sisi 24 cm dan tinggi 32 cm, berapa volume limas tersebut? Kalau limas ini bentuknya seperti ini ya. Jadi atasnya mengerucut. Jadi alasnya berupa persegi, yaitu 24 dengan sisi 24 ya, 24 kali 24 di sini. Kemudian tingginya adalah dari titik puncak limas sampai ditarik garis sampai ke alas. Ini 32 cm. Nah, volume limas adalah rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya karena persegi, tinggal dikalikan aja sisi kali sisi. Sepertiga kali 24 kali 24 kali tingginya 32 tadi ya. Hasilnya 6144 cm3, yaitu yang D. Nomor 20. Ini diketahui kerucut. Yang ditanyakan volumenya ya. Nah, ini yang diketahui hanya garis pelukis yaitu 25 cm dan tinggi kerucut yaitu 24 cm. Sedangkan jari-jari belum diketahui. Nah, ini kita lihat yang ada tanda ininya ya. Titik-titiknya ini bentuk segitiga. Ini kita mencari jari-jari dengan menghafalkan dari triple Pythagoras tadi ya. Jadi kita kembali lagi ya ke atas ya. Saya tunjukkan di triple Pythagoras tadi. Nah, ini sisi miringnya 25,
sisi siku-sikunya kalau diketahui yang 124, yang satunya pasti 7. Nah, seperti soal yang tadi. Nah, di sini sisi miringnya 25, kemudian sisi siku-sikunya diketahui 24 yang satu ya. Berarti yang satunya pasti angkanya 7. Jadi ini adik-adik perlu menghafalkan supaya tidak repot menghitung Pitagoras ya. Langsung aja kita masuk ke volume. Kerucut yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya tadi kan berbentuk lingkaran ya, berarti luas alas ini luasnya lingkaran. Jadi sepertiga kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Sepertiga kali pi-nya 22/7. Jari-jarinya tadi sudah ketemu 7 ya di sini. 7 kuadrat kali tingginya 24, hasilnya 1232 cm kubik. Jawabannya yang A. Soal nomor 21, jika diketahui volume bangun ruang di atas adalah 72 cm kubik, berapa lebar bangun ruang tersebut? Jadi ini adalah gambar prisma segitiga ya. Diketahui di sini untuk segitiganya, salah satu sisi siku-siku 3 cm, kemudian sisi miringnya 5 cm. Nah, sesuai dengan triple Pitagoras ya, pasti yang ini sisi siku-siku yang lainnya ini yang belum diketahui pasti 4 cm. Kemudian nah ini ya seperti ini gambarnya. Jadi alas 3, tinggi 4 dan sisi miringnya 5. Untuk mengetahui lebar bangunnya langsung kita gunakan volume prisma, yaitu luas alas prisma kali tinggi prisma. Alasnya itu segitiga, jadi luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 3 kali 4. Dikalikan tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah T ya. Jadi tinggi prisma di sini maksudnya lebar yang dicari itu. Kemudian volume prismanya 72. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. 72 sama dengan 6 kali T, T-nya ketemu 72 dibagi 6 yaitu 12 cm. Jawabannya adalah yang D. Nomor 22, nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data disebut min ya. Min atau rata-rata yang A. Kemudian nilai ulangan matematika kelompok siswa yaitu 8, 9, 10, 7, 8, 8, 6, 9, 8, 6. Berapa rata-rata nilai ulangan matematika sekelompok siswa tersebut? Nah, di sini untuk menghitung min itu tinggal menjumlahkan nilai seluruh siswa kemudian dibagi jumlah siswa. Jadi di sini langsung aja ditambah rata-ratanya yaitu 8 plus 9 plus 10 sampai 6 ini. Kemudian dibagi jumlahnya siswa atau jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10 ya. Hasilnya 79 dibagi 10, 7,9. Jawabannya yang C. Soal berikutnya diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Jika nilai Tatak 70, nilai Yanal 75, nilai Abu 80, berapa nilai yang diperoleh oleh Damar? Nah, tadi untuk mencari rata-rata adalah menjumlah seluruh nilai siswa kemudian dibagi jumlah siswa. Nah, di sini yang diketahui rata-rata dan nilai 3 orang siswa. Yang ditanya nilainya Danar ya. Sekarang kita misalkan dulu. Nilai Tatak ini kita lambangkan dengan T, nilai Yanal Y, nilai Abu A, dan nilai Danar D. Jadi rata-ratanya adalah jumlah nilai semua siswa. T plus Y plus A plus D dibagi jumlah siswa dibagi 4. Kita masukkan aja rata-rata tadi diperoleh 80. Berarti 80 sama dengan T-nya tadi nilai Tatak 70 plus nilai Yanal 75 plus nilai Abu 80 plus D, nilainya Danar yang belum diketahui. Kemudian dibagi 4. Nah, di sini tentu saja 70 plus 75 plus 80 plus D ini sama dengan 80 kali 4. Jadi ini naik ke ruas kiri sini ya, menjadi perkalian. Di sini untuk ruas kiri 80 kali 4 320.
Kemudian yang ruas kanannya 70 plus 75 plus 80 adalah 225 plus D. Sehingga D-nya adalah hasil dari 320 dikurangi 225 sama dengan 95, jawabannya yang D. Ini lagi ada tabel ya. Perhatikan data berikut, berapa rata-rata umur pada data di atas. Nah, untuk rata-rata umur ini, untuk data yang lebih dari 1 seperti ini ya. Jadi yang siswa yang umurnya 12 tahun ada 4 orang. Siswa yang berumur 13 tahun ada 8 orang. Kalau untuk mencari rata-rata umur, berarti ini harus kita jumlahkan semua umur siswa. Menjumlahnya bagaimana kalau banyak seperti ini? Tinggal dikalikan aja. Jadi yang 12 kali 4, 13 kali 8, dan seterusnya. Dibagi jumlah siswa. Jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya tinggal kita tambahkan aja dari 4, 8, 6, 8, dan 4. Jadi seperti ini. Jadi ini saya tambah satu kolom lagi di sini ya. Umur kali jumlah siswa. 12 kali 4, 48. 13 kali 8, 104, dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan, total umur kali jumlah siswa adalah 420. Jumlah siswanya ada 30. Sehingga rata-ratanya tinggal dibagi aja 420 bagi 30. Hasilnya 14. Jadi rata-rata umur siswa 14, jawabannya yang B. Nomor 25, perhatikan data berikut. Ada data seperti ini. 7, 6, 5, 10, 9, 8, 6, 7, 8, 8. Yang ditanyakan apa? Nilai tengah dari data di atas adalah titik-titik. Nah, adik-adik kalau mencari nilai tengah, jangan lupa data ini harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, seperti ini. Banyak datanya ada berapa? Ada 10 ini ya. Urutkan dulu ya, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi ini sudah saya urutkan. Terkecil 5, kemudian 6. 6-nya ada 2 datanya. 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9, dan 10. Nah, ini karena datanya 10, kalau dibagi 2 berarti kan isinya 5 ya. Ke sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Yang disebut nilai tengah adalah jika jumlah datanya genap seperti ini, maka nilai tengahnya adalah yang letaknya di tengah ini, paling tengah, kemudian dijumlahkan dan dibagi 2. Jadi 7 plus 8 bagi 2, hasilnya 7,5, jawabannya B. Kemudian berikutnya, data pekerjaan orang tua siswa kelas 6 SDN Juruk, 18 orang tua petani, 28 orang tua wira swasta, 36 orang tua pegawai swasta, 18 orang tua PNS. Modus dari data di atas adalah, nah, adik-adik harus tahu apa itu modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Di sini yang paling banyak atau paling sering muncul adalah 36 ya, pegawai swasta. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 27. Berikut adalah data penjualan roti di sebuah warung selama 10 hari. Jadi hari pertama 120 buah, hari kedua terjual 125, dan seterusnya. Rata-rata penjualan roti setiap hari adalah, ini tinggal dibagi saja ya, hasil dari penjumlahan roti ini selama 10 hari, kemudian dibagi jumlah hari. Jadi rata-ratanya jumlah penjualan per jumlah hari. Tinggal dimasukkan saja angkanya, 120 plus 125 dan seterusnya, dibagi jumlah hari 10. Hasilnya adalah 129, jawabannya yang C. Data hasil ulangan matematika di kelas 6 SDN 2 Sewon adalah sebagai berikut. Yang memperoleh nilai 50 ada 2 orang, yang memperoleh nilai 60 ada 4 orang, dan seterusnya. Nah, mencari rata-rata adalah yaitu jumlah nilai keseluruhan siswa dibagi jumlah siswa. Jadi caranya seperti tadi ya, dikalikan dulu nilai kali jumlah siswa. 50, yang mendapat nilai 50 ada 2 orang, jadi kalikan aja hasilnya 100. 60 kali 4 240, dan selanjutnya kemudian di sini kita juga harus tahu jumlah siswa.
Jumlah siswa adalah penjumlahan dari ini. 2 plus 4 plus 11 plus 8 plus 2 plus 3 plus 2 ya. Totalnya 30. Kemudian 2220 ini adalah jumlah dari total dari nilai kali jumlah siswa. Dengan demikian rata-ratanya tinggal membagi saja. 2220 dibagi 30. Hasilnya 74, jawabannya yang C. Dalam sebuah ulangan matematika, 6 anak memiliki rata-rata 82. Jika dikurangi 1 anak, maka rata-ratanya menjadi 85. Nilai anak yang baru bergabung adalah titik-titik. Jadi yang kita kerjakan adalah untuk yang 5 orang anak dulu ya. Jadi untuk 5 orang anak ini nilainya, rata-ratanya 85. Kita misalkan dulu, N adalah jumlah nilai 5 orang anak. Kemudian X adalah nilai anak yang baru bergabung. Jadi pertamanya 5 orang anak, kemudian 1 orang anak bergabung, hasilnya rata-ratanya menjadi seperti ini. Nah, untuk rata-rata nilai 5 orang anak itu tentunya jumlah nilai 5 orang anak itu dibagi jumlah anaknya. Rata-rata nilai 5 orang anak berapa? Ada 85. Ini ya, sesuai data yang diketahui. Kemudian jumlah nilai untuk 5 orang anak adalah N yang kita misalkan tadi, dibagi jumlah anak 5. Jadi N sama dengan 85 kali 5, 425. Nah, kalau nilai rata-rata 6 orang anak, tentunya jumlah nilai 5 orang anak tadi dibagi nilai anak yang baru bergabung. Kemudian dibagi jumlah anak. Nilai rata-rata 6 anak tadi sudah diketahui, ada 82 ya. Jadi kita masukkan ke rumus. Rata-rata nilai 6 orang anak diganti 82. Jumlah nilai 5 orang anak sudah diketahui tadi ya, kita hitung 425 ditambah X, yaitu nilai anak yang baru bergabung. Ini yang kita cari. Dibagi jumlah anak 6 orang ya. Nah, ini yang nomor angka 6-nya naik ke atas ya, ke ruas kiri menjadi perkalian. 82 kali 6 sama dengan 425 plus X. Kemudian di sini dihasilkan X-nya ketemu 67. Jadi jawabannya yang A. Ya, di sini 67. Nilai anak yang baru bergabung besarnya 67. Sekarang untuk soal cerita. Fadil mempunyai hutang kepada Fajri 20.500. Setelah dagangan laku, Fadil memperoleh laba sebesar 58.000. Fadil segera membayar hutangnya kepada Fajri. Namun di sisi lain, Fadil juga harus membayar buku 43.500. Berapa kekurangan uang Fadil? Jadi ini artinya Fadil mempunyai uang dari laba itu ya, sebesar 58.000. Kemudian karena dia harus membayar hutang, berarti dikurangi 58.000 ini dikurangi untuk pembayaran hutang. Kemudian dia juga masih harus bayar buku, dikurangi lagi dengan uang buku. Nah, seperti ini. Laba 58.000 dikurangi bayar hutang 20.500 dikurangi lagi 43.500. Hasilnya minus 6.000. Artinya uang Fadil kurang sebesar 6.000. Abu mempunyai 24 permen. Abu hanya mengambil sepertiga bagian dari permen tersebut. Sisanya diberikan kepada adiknya. Namun adiknya hanya mengambil 3/4 bagian yang diberikan oleh Abu. Berapa sisa permen Abu? Jadi di sini tadi Abu hanya mengambil sepertiga bagian ya. Permen yang diambil Abu sepertiga dari jumlah permen. Jumlahnya 24. Jadi sepertiga kali 24 hasilnya 8. Permen yang diambil adik Abu adalah hanya 3/4 bagian dari sisa permen yang diserahkan oleh Abu tadi. Jadi tadi kan permennya mula-mula 24, kemudian diambil Abu 8. Jadi tinggal 16. Nah, yang diambil oleh adik Abu hanya 3/4-nya. Jadi 3/4 kali 16 hasilnya 12.
Sisa permen abu berapa? Jadi pertama 24, diambil abu 8, dikurangi lagi yang diserahkan ke adiknya 12, sisanya adalah 4. Kemudian jika ada sebuah kolam renang berbentuk lingkaran yang mempunyai diameter 20 meter, jika seseorang berlari mengelilingi kolam tersebut 12 kali, berapakah jarak yang ia tempuh? Nah, seandainya ada lingkaran ya, kemudian seseorang berlari mengelilingi lingkaran itu, artinya dia akan menempuh keliling lingkaran ya. Jadi di sini yang akan kita cari adalah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini rumusnya pi kali d kalau menggunakan diameter ya. Kalau seandainya di sini yang diketahui jari-jari, maka rumusnya 2 kali pi kali r. Kemudian untuk pi-nya kita gunakan 3,14 karena diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Jadi 3,14 kali 20 hasilnya 62,8. Ini keliling lingkaran, berarti itu kan untuk satu kali putaran saja. Sedangkan ini orang yang di soal ini adalah dia mengelilingi kolam renang sebanyak 12 kali. Jadi jarak tempuhnya keliling lingkaran tinggal dikalikan 12. 12 kali 62,8. Jadi ia menempuh jarak 753,6 meter. Nomor 4, Pak Amin akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai jari-jari 21 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah 40.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Amin untuk membeli pohon? Nah, ini ada taman yang jari-jarinya 21 meter. Nanti di sekelilingnya akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Berarti ini harus mencari keliling lingkarannya ya, atau keliling taman yang berbentuk lingkaran. Rumusnya keliling lingkaran atau keliling taman 2 kali pi kali r. Karena di sini jari-jarinya kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan yang 22/7. Jadi keliling taman diperoleh 132 meter. Nah, sekarang pohonnya yang ditanam itu dengan jarak 2 meter ya. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah berapa batang pohon yang ditanam, maka keliling taman ini dibagi dengan 2 meter. 132 dibagi 2 sama dengan 66. Jadi perlu 66 batang pohon. Berapa biayanya? Tinggal dikalikan harga pohon. Jadi 66 kali 40.000 hasilnya 2.640.000. Kemudian ini perhatikan bangun datar berikut. Jadi bangunnya seperti ini ya. Ini gabungan antara lingkaran dengan bujur sangkar atau persegi. Yang ditanyakan, hitunglah luas dan keliling bangun datar di atas. Nah, di sini kalau dilihat ya, kalau dipisah, maka ini adalah merupakan bangun yang terdiri dari persegi yang utuh dengan 3/4 lingkaran. Jadi tadi untuk soal yang di atas sudah diketahui ya, kalau bentuknya bangun seperti ini, berarti dia nilainya hanya 3/4 dari lingkaran penuh. Oleh karena itu luasnya digabung, luas 3/4 lingkaran ditambah luas persegi. Luas 3/4 lingkaran berarti 3/4 kali pi kali jari-jari kuadrat atau r kuadrat. Sedangkan luas persegi sisi kali sisi. Setelah dimasukkan nilainya, jadi di sini diketahui sisi dan jari-jarinya sama 21 cm. Hasilnya total luasnya 1480,5 cm persegi. Nah, sekarang untuk menghitung kelilingnya, di sini berarti keliling dari 3/4 lingkaran ditambah setengah dari keliling persegi. Kenapa setengah? Karena ini hanya ada 2, sedangkan persegi itu kan ada 4 sisinya ya. Kalau kita menghitung persegi secara full, itu kan 4 kali sisi. Tapi di sini sisinya hanya ada 2, jadi setengahnya saja.
Jadi keliling bangun datar tersebut adalah keliling 3/4 lingkaran ditambah keliling setengah persegi. Tinggal dimasukkan aja ya rumusnya. Jadi 3/4 kali keliling lingkaran 2 kali pi kali r, setengah persegi, sisi tambah sisi. Kemudian dihasilkan 141 cm ya. Jadi sudah diketahui bangunnya 1480,5 cm persegi dan kelilingnya 141 cm. Soal nomor 6. Dalam bangun ruang kubus terdapat berapa sisi? Nah, di sini sisi yang membentuk suatu kubus itu ada apa aja? Sisi alas, sisi atap, sisi kiri, sisi kanan, sisi depan dan belakang. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam sebuah kubus terdapat 6 sisi. Nomor 7. Gambar di atas merupakan jaring-jaring titik-titik. Ini kalau kita lihat ya. Ini ada segitiga, kemudian ada 4 persegi panjang. Jadi ini kalau digabung nanti dia akan membentuk prisma segitiga. Selanjutnya, berapa jumlah rusuk pada bangun ruang kerucut? Nah, kalau kita gambarkan kerucut seperti ini ya. Kemudian kalau seandainya dipotong, kerucutnya dibuka ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bagian alas dan bagian selimut. Ini bagian selimutnya yang bentuknya seperti segitiga tapi bawahnya melengkung. Kemudian bagian alasnya yaitu lingkaran. Nah, sisinya hanya ada satu, yaitu pertemuan antara lingkaran dengan selimut. Jadi di daerah sini ini. Jadi rusuknya hanya ada satu. Ini saya terbalik ya. Kerucut mempunyai satu rusuk. Kerucut mempunyai satu rusuk. Rusuknya ya cuma di sini aja. Perpotongan atau pertemuan alas dengan selimut kerucut ya. Jadi jawabannya hanya satu. Selanjutnya, jika diketahui sebuah luas permukaan kubus 216 cm persegi, panjang rusuk adalah titik-titik. Nah, ini adik-adik untuk kubus, ini tadi kan disusun oleh 5-6 sisi ya. Jadi di sini luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Jadi kita masukkan aja. Nilai luasnya, luas permukaannya 216 sama dengan 6 kali luas persegi. Luas persegi rumusnya sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Berarti sisi kuadrat sama dengan 216 bagi 6, yaitu 36. Jadi sisinya adalah akar 36, yaitu 6 cm. Kemudian nomor 10. Jika diketahui jari-jari tabung 7 cm, volume tabung 1848 cm kubik, tinggi tabung tersebut adalah, ini juga tinggal dimasukkan aja ke rumus ya. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Di sini luas alasnya tabung itu berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya pi kali r kuadrat, kemudian kali tinggi, ini tingginya tabung. Nah, yang diketahui volumenya. Jadi volume diisi 1848. Kemudian jari-jarinya 7 kuadrat ya, dimasukkan sini. Pi-nya menggunakan 22/7 karena jari-jari kelipatan 7 kali T. Jadi ini T yang akan dicari. Dihasilkan T sama dengan 12. Jadi tinggi tabung adalah 12 cm. Nomor 11, sebuah prisma segitiga tingginya 12 cm. Jika diketahui alas segitiga 8 cm dan tinggi segitiga 6 cm, maka luas permukaan prisma adalah, ini tinggal dicari dulu ya untuk sisi miringnya segitiga ini. Jadi tidak usah menghitung. Kita ingat aja triple Pythagoras. Kalau di sini 3, di sini 4, maka pasti sisi miringnya 5.
Nah, itu berlaku kelipatan. Jadi kalau masing-masing dikali 2, jadi sisi siku-sikunya untuk yang 3 dikali 2 jadi 6. Kemudian sisi siku-siku yang satunya 4 kali 2 jangan jadi 8. Berarti sisi miringnya juga yang 5 itu kali 2 jadi 10. Jadi ini 6, 8, 10 ya. Kemudian luas permukaan prisma berarti luas segitiga ini yang di depan sama segitiga yang di belakang. Kemudian sisi yang tegak ini yang bentuknya persegi panjang, dan juga yang alas persegi panjang juga. Kemudian yang miring ini juga persegi panjang ya. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Untuk yang segitiga, rumusnya kan setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah kali 8 kali 6. Tapi di sini karena segitiganya ada 2, jadi dikalikan 2. Jadi 2 kali setengah kali 8 kali 6. Kemudian ditambah luas persegi panjang yang di bawah alas ini 8 kali 12. Kemudian sisi yang tegak, sisi yang miring ini 12 kali 10. Kemudian sisi yang tegak 6 kali 12 yang di sebelah sini ya. Jadi totalnya 336 cm persegi. Nomor 12, nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan adalah median ya. Kemudian dalam sebuah ulangan matematika, 3 anak memiliki rata-rata 80. Jika ditambah 1 anak, maka rata-ratanya menjadi 85. Nilai anak yang baru bergabung adalah, ini sama dengan soal yang di atas tadi ya. Jadi misalkan N ini jumlah nilai 3 orang anak, yaitu 3 dikali nilai rata-rata 240. Kemudian X nilai anak yang baru bergabung. Nah, setelah ditambah 1 anak kan jadi 4 orang anak ya. Jadi rata-rata untuk 4 orang anak, ini rumusnya jumlah nilai 3 orang anak ditambah nilai anak yang baru bergabung dibagi jumlah anak, yaitu 4. Kemudian kita masukkan nilainya. Tadi yang diketahui rata-ratanya 85 ya. Jadi di sini di ruas kiri kita ganti 85. Nah, ruas kiri ganti 85, kemudian N jumlah nilai 3 orang anak 240 plus X ini yang dicari, yaitu nilai anak yang baru bergabung dibagi jumlah anaknya ada 4. Ini 4-nya pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. 85 kali 4 sama dengan 240 plus X. Dihasilkan X-nya 100. Jadi nilai anak yang baru bergabung yaitu 100. Di sini ada lagi soal data 7, 8, 8, 5, 6, 10, 9, 10, 7, 8. Median dari data di atas adalah, nah median ini adalah nilai tengah ya, sesudah data diurutkan. Jadi langkah pertamanya harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Datanya ada 10 buah. Jadi kalau dibagi 2, ini menjadi 5 bagian yang sama banyak. Maaf, ini penempatan garisnya salah. Harusnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini ada 5 data, demikian juga yang sebelah kanan ada 5 data. Medianya di mana? Medianya berarti jumlah kedua data yang di tengah ini dibagi 2. Jadi 8 plus 8 bagi 2 hasilnya 8. Medianya 8 ya. Kemudian ada lagi data 72, 76, 80, 68, 86, 70, 72, 84, 72, 80. Rata-rata data di atas adalah, nah kalau rata-rata ini langsung bisa dikerjakan tanpa diurutkan ya. Langsung dijumlah aja semuanya, dibagi jumlah data. Jadi rata-ratanya adalah jumlah 72 plus 76 sampai 80, dibagi jumlah datanya ada 10. Jadi 760 bagi 10 hasilnya 76. Berikutnya, diketahui luas selimut kerucut 204,1 cm persegi dan jari-jarinya 5 cm. Berapa volume kerucutnya? Di sini pi menggunakan 3,14 ya. Karena apa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan angka 7. Nah, yang pertama ini saya gambarkan dulu ya, kerucutnya seperti ini. Jadi tingginya itu yang ini, dari puncak
kerucut sampai alas. Kemudian jari-jarinya ini setengah diameter, dan S ini garis pelukis adalah sisi miringnya ya. Luas selimut kerucut itu pi kali R kali S. Di sini S-nya belum diketahui. Jadi ini kita cari dulu, kita masukkan item-item yang diketahui dulu. Luas selimutnya 204,1. Kemudian pi-nya 3,14, R atau jari-jari 5 cm, dan S ini yang kita cari. Di sini ditemukan S sama dengan 13 cm. Nah, kalau S sudah ketemu, kita bisa mencari tingginya. Kenapa kita harus cari tingginya? Karena kita akan menghitung volume. Sedangkan menghitung volume itu perlu tinggi ya. Nah, untuk menghitung tingginya bisa menggunakan Pitagoras. Jadi di sini jumlah sisi siku-siku kuadrat, jumlah kuadrat siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi di sini sisi siku-sikunya adalah T dan R. T kuadrat plus R kuadrat sama dengan S kuadrat. Kemudian T-nya masih dicari ya, belum ketahuan. R-nya 5, jadi 5 kuadrat. S-nya tadi sudah ketemu 13, jadi 13 kuadrat. Hasilnya T sama dengan 12 cm. Atau adik-adik bisa melihat ke triple Pitagoras yang di atas. Itu juga ada. Jadi pasangan angkanya adalah 5, 12, dan 13. Kita lihat dulu ya. Yang di atas tadi untuk triple Pitagoras yang bisa dihafalkan supaya nanti ketika mengerjakan soal lebih cepat, tidak harus mencari hitung-hitungan Pitagoras. Nah, ini ada ya. Jadi kalau sisi siku-sikunya 12 dan 5, sisi miringnya 13. Atau misalkan diketahui 2 aja, misalkan sisi miring 13, kemudian sama sisi siku-siku salah satunya 5, maka sisi siku-siku yang satunya pasti 12 ya. Ini penting dihafalkan. Kita kembali ke soal. Ketika T atau tinggi sudah ditemukan, maka kita bisa menghitung volume kerucut. Rumus volume kerucut sepertiga kali alas, luas alas ya. Alasnya di sini lingkaran, jadi pi kali R kuadrat kali T kali tinggi kerucut. Jadi sepertiga kali 3,14 kali R kuadrat ini 5 kuadrat 25 kali T, T-nya 12. Hasilnya 314 cm kubik. Nomor 17, sebuah bak berbentuk tabung dengan diameter 40 cm dan tingginya 35 cm. Akan diisi air dengan kecepatan 2 menit per liter. Berapa waktu yang diperlukan agar baknya terisi penuh? Nah, sekarang kalau dilihat ini liter ya, liter itu volume. Jadi adik-adik harus mencari volume dulu. Namun yang perlu diingat, liter ini adalah sama dengan desimeter kubik. Padahal data yang kita ketahui adalah sentimeter. Jadi data diameter dan tinggi ini kita ganti dulu menjadi desimeter. Jadi ini ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Untuk jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi setengah dari 40 cm sama dengan 20 cm. Dari 20 cm kalau dijadikan desimeter itu naik 1 anak tangga, berarti dibagi 10, tinggal 2 desimeter. Tingginya 35 cm. Untuk naik ke desimeter dibagi 10, jadi ini beri koma mundur ke belakang, jadi mundur maju ke depan, jadi 3,5 desimeter. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus volume tabung pi kali R kuadrat, ini luas alas ya, luas alas kali tinggi. Karena alasnya lingkaran, maka rumusnya pi kali R kuadrat kali T. Karena di sini jari-jarinya tadi pakai, di sini kalau kita lihat ya, di sini tingginya kan 35 cm, ini kelipatan 7, jadi kita bisa pakai pi-nya 22/7. Jadi 22/7 kali 2 kuadrat kali 3,5, hasilnya 44 desimeter kubik atau 45 liter. Nah, sekarang kalau mengisi 1 liter dibutuhkan 2 menit. Kalau misalkan mengisi 44 liter, maka tinggal dikalikan 2 ya. 2 kali 44 sama dengan 88 menit. Jika dikonversi ke jam menjadi 1 jam lebih 28 menit.
Nomor 18, hitunglah volume dari bangun ruang berikut. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan bentuknya trapesium ya. Jadi ini adalah prisma trapesium. Jadi andaikan saja ini diputar, kemudian trapesiumnya berada di bawah, berarti mengikuti volume, rumus volume yaitu luas alas kali tinggi, berarti luas trapesium kali tingginya. Tingginya itu yang ini, yang 10 ya. Nah, luas trapesium apa? Luas trapesium adalah jumlah dari dua sisi yang berhadapan ini dibagi 2, kemudian kali tinggi trapesium. Jadi di sini sisi yang berhadapan adalah 16 dan 8, sisi yang sejajar maksud saya ya. 16 dan 8 ditambahkan terus dibagi 2 kali tinggi trapesium yaitu 6. Ini luas trapesiumnya saja. Kemudian untuk mencari volume dikali lagi dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya 10 cm. Jadi hasilnya 720 cm kubik. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan bangun tersebut. Kalau dilihat ya adik-adik, ini adalah setengah bola. Jadi di sini luas permukaannya tentu saja luas setengah bola sama luas lingkaran ya. Di sini yang diketahui diameternya yaitu 28 cm. Berarti jari-jarinya adalah separuh atau setengah dari diameter. Setengah kali 28 hasilnya 14 cm. Nah, untuk rumus luasnya berarti, luas permukaan, berarti luas permukaan setengah bola ditambah luas lingkaran ya. Kita hitung dulu luas permukaan untuk setengah bola. Kalau luas permukaan bola full itu adalah 4 kali pi r kuadrat. Karena ini bolanya cuma setengah, jadi dikalikan setengah di depannya ya. Ini setengah kali 4 kali 22/7 kali 14 kuadrat, hasilnya 1232 cm persegi. Untuk luas lingkaran yang ini adalah pi r kuadrat. 22/7 kali 14 kuadrat hasilnya 616 cm persegi. Sehingga luas permukaan bangunnya adalah jumlah dari luas setengah bola, luas permukaan setengah bola ditambah luas lingkaran, hasilnya 1848 cm persegi. Soal terakhir, perhatikan nilai ulangan matematika berikut. Jadi ada tabel, kolom pertama kolom nilai, isinya 60 sampai 100. Jumlah siswa, untuk yang nilai 60 ada 4 orang, 76 orang, dan seterusnya. Nah, ini harus dicari dulu jumlah perkalian nilai dengan jumlah siswa ya. Nah, nilai kali jumlah siswa di sini untuk yang baris pertama 60 kali 4. Jadi yang dapat 60 ada 4 orang, nilainya 240. 70 kali 6, 420 dan seterusnya. Ini kalau dijumlah semuanya hasilnya 1520. Nah, di sini kita juga harus menghitung jumlah siswa. Jumlah siswa di sini kalau dihitung 20 orang ya. Yang ditanyakan min, modus, dan median. Min itu adalah rata-rata. Rata-rata tentu saja nilai kali jumlah siswa dibagi jumlah siswa. Jadi 1520 bagi 20. 1520 dibagi 20 hasilnya 76. Jadi rata-rata atau minnya 76. Kemudian yang kedua yang ditanyakan modus. Modus itu adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Di sini yang paling banyak kan angka 70 ini ya, ada 6 orang. Berarti modusnya 70. Kemudian median. Median ini adalah data yang letaknya di tengah ya. Ini karena jumlah siswanya kan 20. Jadi kalau di tengah-tengahnya berarti dibagi 2, itu adalah data ke-10 dan ke-11. Nah, kita lihat dari sini jumlah siswanya 4 tambah 6, 10. Berarti ini adalah data bagian data yang pertama, sedangkan yang di bawah ini bagian data yang kedua. Jadi data ke-10 letaknya di angka 70, kemudian data ke-11 letaknya di angka 80. Jadi untuk medianya tinggal dijumlahkan dan dibagi 2.
Data ke-10 adalah 70, data ke-11 adalah 80. Dibagi 2, hasilnya 75. Jadi mediannya 75. Jadi yang harus diingat, jangan lupa untuk mencari nilai median harus diurutkan dulu datanya dari kecil ke besar ya. Demikian adik-adik pembahasan soal PAS atau UAS Matematika kelas 6 kurikulum 2013. Tetap semangat belajarnya, semoga bermanfaat ya pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.